Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anjali Ramadhani. Saya Aryo Wirawan. Saya Rini Anggraini. Kali ini kami dari kelompok 13 akan menampilkan hasil diskusi melalui video pembelajaran yang berjudul Strategi Pembelajaran Pakem. PAKEM. Pakem singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Apa sih itu Pakem? Yuk simak videonya. Pakem merupakan model pembelajaran dan menjadi pedoman dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut buku Bapak Rusman tahun 2010 pada halaman 322. Disebut demikian karena pembelajaran ini dirancang untuk mengaktifkan siswa dalam pembelajaran, mengembangkan kreativitasnya, sehingga menjadi efektif namun tetap menyenangkan. Nah, ciri-ciri Pakem menurut Ross dan Val. Yang pertama itu, menciptakan lingkungan tanpa stres atau disebut dengan relax. Yang kedua, menggunakan bahan ajar yang relevan. Dan yang ketiga, ajak siswa belajar secara emosional yang dapat dilakukan belajar bersama orang lain dengan melibatkan semua alat indera. Yang keempat, menantang siswa dapat berpikir jauh ke depan dan mengekspresikan apa yang sedang dipelajari. Tujuan Pakem adalah untuk membantu dan mendorong guru maupun siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya, yuk kita uraikan satu persatu. PA adalah singkatan dari pembelajaran aktif. Ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti mereka mendominasi aktivitas dalam pembelajaran. Mengapa belajar aktif? Belajar aktif itu sangat diperlukan oleh peserta didik untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih maksimum. Untuk itu diperlukan perangkat tertentu agar dapat mengikat informasi yang baru dan menyimpannya di otak. Mengapa demikian? Karena salah satu faktor yang menyebabkan informasi cepat dilupakan adalah faktor dari kelemahan otak. Belajar yang hanya mengandalkan indera pendengaran akan mengalami banyak kelemahan. Lebih dari 2004 tahun silam, Confucius menyatakan, "Yang saya dengar, saya lupa. Yang saya lihat, saya ingat. Yang saya kerjakan, saya pahami." Tiga pernyataan sederhana ini berbicara banyak tentang perlunya cara belajar aktif. Para ahli menyatakan, jika ada informasi yang baru, otak manusia tidak hanya menerima dan menyimpan, tapi juga akan memproses informasi tersebut, kemudian diterima dan disimpan di dalam otak. Peserta didik itu, kalau diajak berdiskusi, menjawab pertanyaan, dan membuat pertanyaan, maka otak mereka akan bekerja dengan baik, sehingga proses belajar mengajar pun akan berjalan dengan lancar dan baik. Atau kreatif yang berarti memiliki daya cipta. Karena pada dasarnya setiap individu memiliki imajinasi dan rasa ingin tahu yang tinggi yang tak pernah berhenti. Menurut para ahli, kreativitas itu adalah kemampuan seseorang melahirkan sesuatu yang baru atau kombinasi yang sudah ada sehingga terkesan baru. Jadi pembelajaran kreatif adalah pembelajaran yang mampu menciptakan peserta didik lebih aktif, berani menyampaikan pendapat dan berargumen serta menyampaikan masalah dan solusinya. Atau efektif. Istilah efektif berarti model pembelajaran apapun dipilih harus menjamin bahwa tujuan pembelajaran akan tercapai secara maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pencapaian kompetensi yang telah digariskan dan dijabarkan dalam indikator pencapaian. Kemudian, di akhir kegiatan pembelajaran harus jelas perubahan dalam aspek pengetahuan, sikap, atau keterampilan pada peserta didik itu sendiri. M artinya menyenangkan. Strategi pembelajaran menyenangkan merupakan strategi pengorganisasian pembelajaran dengan cara meningkatkan daya tarik pembelajaran melalui bahan ajar yang disajikan, media pengajaran yang digunakan, mengelola jadwal, dan pengalokasian pengajaran yang diorganisasikan. Strategi ini dapat diciptakan melalui 3 cara. Yang pertama, menciptakan lingkungan kelas yang mempengaruhi siswa untuk berfokus dan menyerap informasi. Yang kedua, meningkatkan pemahaman media secara visual. Yang ketiga, merancang waktu jeda dan mengisinya dengan kegiatan yang menyenangkan seperti membuat kuis, pertanyaan lucu, humor, penjelasan tentang transisi menggunakan berbagai sumber yang mendorong siswa agar menjadi tertarik dan berminat pada setiap pelajaran. Kemudian,
Bagaimana sih contoh penerapan pembelajaran pakem dalam matematika? Nah, contohnya seperti ini. Dalam pembelajaran matematika kelas 7 SMP, siswa bermain pesawat terbang kertas yang memakai origami. Nah, pada sisi sebelah kirinya, mereka menuliskan soal-soal matematika. Kemudian, pesawat tersebut diterbangkan. Pesawat terbang meluncur. Siswa kebetulan kejatuhan atau tertabrak pesawat terbang itu adalah siswa yang wajib menjawab soal di sisi sayap sebelah kanan. Siswa diberi kesempatan untuk menerbangkan pesawat terbangnya sendiri. Dengan kata lain, setiap siswa diberi kesempatan secara aktif untuk menulis atau membuat soalnya sendiri. Pesawat terbang menabrak guru, menabrak tembok, atau kebetulan menerobos keluar jendela. Mari tertawa bersama. Hahaha. Pada akhir pembelajaran, guru dan para siswa melakukan refleksi dan penarikan simpulan bersama. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan mengenai strategi pembelajaran pakem? Simpulannya adalah, prinsip pembelajaran berpusat pada siswa atau student centered, menjadi landasan utama untuk menerapkan pakem di kelas, dan siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada proses belajar. Semangat belajar semuanya!